Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Azahra dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Nadiem Makarim sebagai entrepreneur visioner yang menciptakan revolusi transportasi online Indonesia. Dalam mata kuliah umum pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Soekardi Magister Teknik. Transportasi adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Salah satunya ialah ojek. Namun, dahulu kita harus menunggu ojek di pangkalan, menawar harga, dan berharap bisa sampai tepat waktu. Kini, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel, semuanya menjadi lebih mudah. Perubahan besar ini tak lepas dari visi seorang entrepreneur muda bernama Nadiem Makarim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat kisah inspiratif seorang Nadiem Makarim. Kemudian, apa saja inovasinya dan apa saja nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok inspiratif ini. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dengan gelar sarjana hubungan internasional dari Brown University, Amerika Serikat. Setelah itu, ia melanjutkan studi S2-nya dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Karir profesionalnya dimulai di McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan manajemen internasional. Kemudian ia menjabat sebagai Chief Innovation Officer di Zalora Indonesia dan ikut mendirikan Kartuku, startup di bidang pembayaran digital. Puncak karir wirausahaannya adalah saat ia mendirikan Gojek pada tahun 2010, sebuah perusahaan teknologi yang merevolusi layanan transportasi online di Indonesia. Berkat kepemimpinannya, Gojek berkembang pesat menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Selain di dunia bisnis, Nadiem Makarim juga berperan dalam pemerintahan pada tahun 2019. Ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sebuah posisi strategis yang diembannya hingga tahun 2024. Dengan latar belakang pendidikan internasional, pengalaman kerja global, serta keberanian berinovasi, Nadiem Makarim menjadi contoh nyata seorang entrepreneur visioner yang mampu membawa perubahan besar, baik di bidang teknologi maupun pendidikan di Indonesia. Kisah inspiratifnya ini dimulai ketika ia melihat masalah transportasi di Jakarta. Banyak orang kesulitan mencari ojek, sementara para tukang ojek juga kesulitan mendapatkan penumpang. Dari keprihatinannya itu, Nadiem menciptakan Gojek pada tahun 2010, yang awalnya hanya berfungsi untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek pangkalan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada tahun 2014, Gojek mulai bertransformasi menjadi aplikasi mobile, melihat peluang besar dari meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2015, Gojek resmi meluncurkan aplikasinya dengan layanan awal seperti GoRide, GoSend, dan GoMart yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat. Hanya dalam waktu singkat, tepatnya pada tahun 2016, Gojek berhasil menjadi salah satu startup unicorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Pencapaiannya ini menunjukkan betapa besar dampak Gojek terhadap kehidupan masyarakat dan dunia bisnis. Tidak berhenti di situ, pada periode 2017 sampai 2018, Gojek memperluas layanannya menjadi sebuah super app dengan menghadirkan berbagai fitur tambahan seperti GoFood, GoPay, GoBox, GoClean, dan lain-lain. Bahkan, Gojek juga melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Puncaknya pada tahun 2021, Gojek resmi melakukan merger dengan Tokopedia dan lahirlah GoTo Group,
salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang memayungi berbagai layanan digital. Selanjutnya, kenapa sih saya memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh inspiratif pada bidang entrepreneur ini? Saya memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh inspiratif entrepreneur karena beliau telah memberikan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia. Melalui Gojek, Nadiem berhasil menghadirkan solusi nyata untuk berbagai masalah sehari-hari, mulai dari transportasi, pengiriman barang, hingga layanan digital yang memudahkan kehidupan banyak orang. Selain itu, Nadiem memiliki kemampuan berpikir yang berbeda, atau different thinking, dan jeli dalam membaca peluang. Ia melihat potensi besar dari teknologi dan smartphone, lalu mengubah ide sederhananya menjadi sebuah inovasi yang membawa perubahan besar. Nadiem juga dikenal sebagai sosok yang inovatif dan visioner. Ia tidak hanya membangun sebuah perusahaan, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang berkembang pesat dan berdampak luas pada perekonomian bangsa. Yang tidak kalah penting, Nadiem juga memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Ia berani meninggalkan zona nyaman, mencoba hal baru, dan menghadapi tantangan besar demi mewujudkan visinya. Keberaniannya inilah yang mampu membawa Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, untuk menjadi seorang entrepreneur yang berdampak seperti Nadiem Makarim ini, ada beberapa langkah penting yang bisa kita teladani. Pertama, kita harus berani melihat masalah sebagai peluang. Masalah di sekitar kita sebenarnya bisa menjadi ide bisnis jika kita mampu menghadirkan solusi yang tepat. Seperti Nadiem Makarim yang melihat sekitarnya kesusahan dalam mencari ojek, dan para tukang ojek yang kesusahan mencari penumpangnya. Kedua, seorang entrepreneur perlu memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Tanpa keberanian ini, sulit untuk berkembang dan berinovasi. Resiko memang tidak selalu menjamin kesuksesan, tetapi dari situlah kita belajar dan menemukan jalan baru. Selanjutnya, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dunia bisnis selalu berubah, sehingga seorang entrepreneur harus terbuka terhadap ilmu baru, pengalaman, dan perkembangan teknologi. Seperti Nadiem Makarim yang selalu berinovasi untuk mengembangkan platform Gojeknya. Selain itu, kita perlu memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah. Jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah, pasti ada rintangan. Namun, dengan keteguhan hati, semua tantangan bisa dilalui. Langkah berikutnya adalah memiliki visi dan tujuan jangka panjang. Entrepreneur sukses tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga bagaimana bisnisnya dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak positif di masa depan. Terakhir, dalam kehidupan ini, alangkah baiknya apabila kita dapat memberikan dampak baik bagi sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai entrepreneur pun harus memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, agar nantinya dapat membentuk usaha yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri, namun juga dapat membantu khalayak banyak. Selanjutnya ialah alternatif kegiatan yang saya ambil dari kisah inspiratif Nadiem Makarim ini. Di sini saya memilih DokuGo, yaitu singkatan dari DokumenGo. DokuGo adalah sebuah inovasi layanan print dan fotokopi berbasis digital yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dan pelajar dalam mencetak maupun menyalin dokumen dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Melalui aplikasi DokuGo, penggunanya dapat langsung mengunggah file yang ingin dicetak, baik itu berupa format PDF, Word, ataupun gambar, dan memilih lokasi mitra print atau fotokopi terdekat. Layanan ini mengurangi kebutuhan untuk membawa file melalui flash disk ataupun menunggu lama di tempat fotokopi. Dengan sistem notifikasi, mahasiswa bisa mengetahui kapan dokumen selesai dicetak dan langsung mengambilnya tanpa antre lagi. Inovasi ini tidak hanya mempermudah mahasiswa, tetapi juga membantu usaha fotokopi kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
menjadi platform efisien yang menghubungkan kebutuhan pelajar dengan jasa cetak. Adapun dampak yang diharapkan dari program ini antara lain, pertama, layanan cetak menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, lalu dapat membantu usaha UMKM khususnya jasa fotokopi, serta mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan digital di sekitar lingkungan kampus ataupun sekolah. Dengan demikian, Dokugo bukan hanya sekedar layanan praktis, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam perkembangan inovasi berbasis teknologi yang bermanfaat luas dan selaras dengan semangat kewirausahaan sosial yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim. Lalu, judul proposal yang saya pilih dalam proyek ini ialah Dokugo sebagai inovasi layanan cetak berbasis aplikasi untuk mahasiswa dan UMKM, yang akan dibahas lebih lanjut pada proyek selanjutnya. Nadiem Makarim adalah sosok entrepreneur visioner yang berhasil menghadirkan revolusi transportasi online di Indonesia melalui Gojek. Keberaniannya membaca peluang, berinovasi, serta menciptakan dampak sosial yang luas menjadikannya inspirasi bagi generasi muda untuk tidak takut bermimpi besar dan mengambil resiko. Dari perjalanan karirnya ini, kita belajar bahwa masalah bisa menjadi peluang. Kegagalan adalah bagian dari proses, dan inovasi akan selalu membuka jalan menuju perubahan. Seperti moto yang diucapkan oleh Nadiem Makarim, yaitu jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Semoga kisah inspiratif Nadiem Makarim ini dapat bermanfaat untuk kita dalam melangkah menghadapi tantangan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.